Namaku Ayu. Usia pernikahanku baru menginjak tahun keempat. Suamiku, Raka, dulunya hanya seorang pria sederhana yang hidup pas-pasan. Kami bertemu saat dia masih menjadi staf magang di perusahaan milik ayahku. Kala itu, ayah tengah mencari calon penerus yang bisa dipercaya, dan entah kenapa, aku justru jatuh cinta pada kebaikan dan kerja keras Raka. Meski banyak yang meragukan pilihanku, aku yakin bahwa cinta tulus bisa membuat kami bertumbuh bersama. Aku pun membantu Raka membangun karirnya di perusahaan keluarga, bahkan memperjuangkannya di depan ayah yang awalnya keberatan. Berkat kerja keras dan kepercayaanku, kini Raka sudah menjadi salah satu direktur di perusahaan ayah. Kehidupan kami baik, meski akhir-akhir ini terasa agak hambar. Raka mulai sering dinas luar kota. Awalnya aku memaklumi, karena proyek baru memang sedang digenjot besar-besaran. Tapi lama-lama, entah kenapa, firasatku tidak enak. Namun aku menepisnya. Aku tidak ingin jadi istri yang mudah curiga. Di rumah, aku tinggal bersama ibu kandungku dan seorang sepupuku bernama Nita. Dia adalah anak dari tanteku yang meninggal beberapa tahun lalu. Ibu yang begitu penyayang tak tega membiarkannya hidup sendiri, apalagi katanya Nita sedang kuliah dan butuh tempat tinggal dekat kampus. Aku tak keberatan. Aku bahkan memperlakukan Nita seperti adik kandung sendiri. Kubelikan pakaian, kuberi uang jajan, bahkan kerap kubantu tugas kampusnya. Dia tampak manis dan sopan. Tapi ternyata, wajah bisa menipu. Hari itu, aku sedang menyusun rencana. Tanggal ulang tahun Raka jatuh 2 hari lagi. Katanya dia harus ke Bandung untuk urusan pekerjaan. Aku pun memutuskan akan menyusul diam-diam ke hotel tempat dia menginap dan memberinya kejutan ulang tahun. Aku membayangkan wajah terkejutnya saat aku muncul membawa kue, mengenakan gaun cantik, dan mungkin menyanyikan lagu ulang tahun sambil tertawa bersama. Aku mulai merencanakan semuanya dengan penuh semangat. Diam-diam aku meminta informasi dari asisten pribadi Raka soal penginapan dan jadwalnya. Kebetulan asisten itu sangat percaya padaku dan tidak menyangka apapun dari rencanaku. Keesokan harinya, aku pergi ke toko kue langganan dan memesan kue ulang tahun spesial. Kue coklat berlapis dengan tulisan, "Untuk suamiku tersayang, Raka. Terima kasih telah menjadi bagian hidupku." Aku bahkan menambahkan hiasan miniatur pasangan suami istri di atasnya. Setelah itu, aku membeli hadiah, jam tangan mewah yang sudah lama diidam-idamkannya. Aku juga memilih gaun warna merah marun yang elegan, pas untuk memberikan kejutan romantis. "Nita, aku ke Bandung besok, ya. Mau kasih kejutan ulang tahun buat Raka?" ucapku pada sore harinya di meja makan. Nita yang sedang menyendok sup, menoleh sejenak. "Wah, romantis banget, Kak. Pasti Mas Raka senang banget, tuh." Aku tersenyum puas. "Iya dong, dia udah kerja keras banget. Aku pengen kasih momen yang dia nggak akan lupa." "Berangkat sendirian?" "Iya, naik travel jam 5 pagi. Biar nyampe sana siang." "Mau langsung ke hotel tempat dia nginap?" Nita hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi entah kenapa, ada yang aneh di sorot matanya. Tapi lagi-lagi, aku mengabaikannya. Malamnya, aku mengepak barang-barang ke koper kecil. Ibu memelukku dan mendoakan perjalanan lancar. "Salam buat Raka, ya. Kamu tuh istri idaman, Nak. Semoga makin harmonis terus," ujar ibu sambil membelai rambutku. Dadaku hangat mendengarnya. Aku merasa seperti wanita paling beruntung. Punya suami baik, keluarga hangat, dan bisa membuat kejutan romantis seperti ini. Pukul 5 pagi aku berangkat. Di sepanjang perjalanan, aku terus membayangkan reaksi Raka. Aku bahkan menuliskan beberapa kalimat manis di kartu ucapan yang kusematkan di kotak kado. "Terima kasih telah memperjuangkan cinta kita. Aku selalu bangga padamu, dan aku akan selalu ada untukmu." Saat travel sampai di Bandung sekitar pukul 11 siang, aku langsung naik taksi menuju hotel tempat Raka menginap. Hotel itu tampak megah. Aku sempat gugup karena tak ingin ketahuan duluan. Aku minta staf hotel untuk membawakan kuenya diam-diam ke kamar dan mengetuk atas nama layanan kamar. Aku ikut naik lift, deg-degan bukan main. "Nomor 512, Bu," kata staf itu dengan sopan. Aku berdiri agak jauh, mempersilakan staf hotel mengetuk. "Room service?" Tak lama,
pintu terbuka. Dan yang membuatku nyaris jatuh dari tempatku berdiri adalah suara tawa perempuan yang sangat familiar. Nita! Aku langsung maju dan mendorong pintu dengan paksa. Staf hotel terperangah, sementara aku berjalan masuk dengan mata melebar. Pemandangan di depan mataku membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Raka duduk di sofa, dengan kemeja santai. Di hadapannya, Nita berdiri sambil memegang pisau kue. Di tengah meja, ada kue ulang tahun yang sedang mereka potong berdua. Kue itu bukan dari aku. Aku mematung. Mereka berdua terkejut. Wajah Nita pucat, Raka juga membeku. Kak Ayu? Mataku panas. Aku memandang kue di tanganku, kemudian melemparkannya dengan keras ke wajah mereka. Brah! Kue meledak di wajah Raka. Krimnya terpercik ke rambut Nita. Apa ini? Ulang tahun? Romantis? Di belakangku? Kalian pikir aku bodoh? Suasana menjadi sangat hening. Hanya napasku yang terengah karena emosi yang meluap. Raka bangkit berdiri. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikir. Jangan panggil aku, sayang, dengan mulut kotor itu. Nita berusaha membersihkan wajahnya. Kak Ayu, aku cuma nganterin Mas Raka ke sini karena... Kamu pikir aku bakal percaya alasanmu lagi setelah ini? Kalian potong kue berdua, nginap sekamar, dan kamu bilang cuma nganterin. Di hari ulang tahunnya, aku berbalik tanpa mendengar pembelaan mereka lagi. Langkahku cepat keluar dari kamar. Air mataku mengalir deras. Dunia yang kupercaya runtuh dalam sekejap. Aku datang membawa cinta, tapi disambut dengan pengkhianatan. Langit Bandung yang semula cerah kini terasa kelabu. Aku berdiri di pinggir jalan hotel dengan mata sembab dan hati remuk. Di tangan, koper kecilku masih kugenggam erat, namun jiwaku terasa hancur. Tak pernah terbayangkan rencana kejutan ulang tahun yang penuh cinta akan berubah menjadi mimpi buruk paling kejam dalam hidupku. Tangisku pecah di balik masker yang kupakai, mencoba menahan suara, tapi gagal. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi tak lagi berpihak padaku. Kupesan taksi online, dan sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta, pikiranku tak berhenti berputar. Potongan-potongan kenangan bersama Raka berkelebat dalam benak. Sumpah setia saat menikah. Tawa di pagi hari. Pelukan hangat saat aku merasa lelah. Semua terasa seperti sandiwara belaka. Tega sekali kalian. Aku pulang ke rumah larut malam. Tak langsung masuk, aku duduk dulu di teras. Rumah ini terasa asing sekarang. Di dalamnya pernah tumbuh cinta, kasih, dan kepercayaan. Tapi kini, hanya duka yang menyelimuti. Pagi harinya, ibu menatapku heran saat melihat wajahku yang sembab. Kamu kenapa, Ayu? Ke Bandung ngapain aja? Raka mana? Tanya ibu sambil menyeduh teh. Aku tak langsung menjawab. Hanya menatap ibu dengan mata kosong. Nita juga belum pulang, ya? Lanjutnya. Pertanyaan itu menusuk. Aku mendesah panjang lalu menunduk. Ibu, Nita sama Raka, mereka merayakan ulang tahun Raka berdua? Di hotel. Sekamar. Aku datang bawa kue, mereka malah lagi potong kue bareng. Gelas di tangan ibu nyaris terjatuh. Apa? Kamu bilang mereka bareng? Aku mengangguk pelan. Aku lempar kue ke wajah mereka. Lalu aku pulang. Ibu terdiam. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Tak lama air matanya ikut jatuh. Ya Nit, kenapa kamu balas kebaikan kami seperti ini? Kami terdiam dalam isak tangis masing-masing. Ibu merasa bersalah karena selama ini mempercayakan Nita untuk tinggal bersama kami. Aku juga merasa hancur karena pria yang kubela mati-matian kini menusukku dari belakang. Siang harinya, Nita akhirnya pulang. Dengan wajah lelah dan pakaian masih sama seperti kemarin. Begitu masuk rumah, ibu langsung berdiri dan membentaknya. Nita, kamu pikir rumah ini apa? Kamu kenapa nggak langsung pulang? Nita kaget, tapi cepat-cepat mendekat. Bebu, aku bisa jelasin? Apa yang mau kamu jelaskan? Kamu tinggal di sini karena belas kasihan kami. Ayu sudah anggap kamu adik sendiri. Dan kamu malah rebut suaminya. Aku nggak niat, Bu. Aku cuma nggak tahu kenapa jadi seperti ini.
Aku muncul dari balik pintu. Kamu tahu betul kenapa? Karena kamu sengaja. Kamu pura-pura jadi gadis polos, padahal tiap kali aku nggak di rumah, kamu masuk ke kamar kami. Wajah Nita pucat. Aku nggak? CCTV rumah nggak bohong, Nita. Aku yang masang sendiri di sudut atas lemari. Kamu pikir aku nggak tahu kalian sering tidur bareng saat aku lagi dinas keluar kota? Suaraku meninggi, gemetar karena amarah. Nita gemetar. Air matanya jatuh. Tapi aku tak lagi peduli. Air mata itu tak ada artinya. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Seruku lantang. Ibu hanya menatap tajam tanpa membela. Untuk pertama kalinya, ibu sepenuhnya ada di pihakku. Nita terisak dan mencoba meraih tanganku. Kak Ayu, aku nyesel. Aku beneran nyesel. Kalau menyesal, harusnya kamu nggak lakukan sejak awal. Pergi. Nita mengambil tas dan koper kecilnya, lalu pergi dalam isak tangis. Tapi aku tak lagi tergugah. Luka ini terlalu dalam untuk dimaafkan dengan tangisan. Malam harinya, giliran Raka yang datang. Dia mengetuk pintu rumah, wajahnya kusut dan matanya sembab. Ayu, tolong buka pintunya, aku cuma mau bicara. Aku tak menjawab. Ibu yang membuka pintu. Raka pun masuk, menatapku penuh harap. Aku bisa jelaskan semuanya, sayang. Aku mendesis. Berhenti manggil aku, sayang. Kamu udah bukan siapa-siapa lagi. Aku Filaf, Ayu aku, awalnya cuma karena simpati. Dia sering curhat soal hidupnya yang berat. Aku kasihan. Tapi aku salah. Aku lemah. Kamu lebih dari sekadar lemah. Kamu pengkhianat. Kamu hidup dari perusahaan ayahku, makan dari rumah ini, tidur di kamar yang aku rapikan, tapi kamu malah mengkhianatiku dengan gadis yang tinggal di bawah atap yang sama. Raka terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tetap tak luluh. Aku mau cerai. Dan kamu angkat kaki dari rumah ini malam ini juga. Ayu, jangan, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa. Perusahaannya juga aku jalankan buat kamu, buat kita. Lucu. Kamu pikir semua yang kamu dapat itu hasil usahamu? Tanpa koneksi dan kepercayaan dari keluargaku, kamu tetap jadi staf magang. Raka tertegun. Ibu ikut bicara, nadanya dingin. Kamu sudah menyia-nyiakan kepercayaan kami, Raka. Ayu benar. Pergi malam ini juga. Raka terduduk lemas. Aku melangkah pergi ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Di balik pintu, aku menangis lagi. Tapi bukan karena ingin dia kembali. Aku menangis karena butuh kekuatan untuk tetap tegar. Satu rumah. Dua pengkhianat. Semua kini telah pergi. Namun hidupku baru saja akan dimulai dari titik nol. Rumah yang tadinya terasa hangat, kini dipenuhi sunyi dan luka. Setelah Nita dan Raka kuusir malam itu, aku berusaha menenangkan diri. Tapi tak bisa kupungkiri, setiap sudut rumah mengingatkanku pada luka yang mereka tanam. Ruang makan tempat kami biasa bercengkerama kini kosong. Kamar tidur yang dulunya menjadi saksi cinta kami, kini terasa menjijikkan. Aku bahkan tak sanggup tidur di sana. Malam itu, aku tidur di kamar tamu sambil memeluk bantal dan menangis dalam diam. Ibu berusaha menemaniku. Tapi aku tahu beliau juga terluka. Nita adalah keponakannya, anak dari adik kandungnya sendiri. Selama bertahun-tahun kami rawat dia seperti keluarga, bahkan lebih. Namun Nita justru menusuk dari belakang. Pagi harinya, handphoneku tak berhenti bergetar. Puluhan pesan dari Raka masuk. Raka, Ayu, tolong jangan cerai. Aku butuh kamu. Aku nyesel. Raka, jangan bawa ini ke keluarga kamu, ya. Aku malu. Raka, aku salah. Tapi aku masih cinta kamu. Raka, aku enggak bisa hidup tanpa kamu. Aku mohon. Aku membaca satu-satu dengan mata pedih. Tapi tak ada satupun yang membuatku tergugah. Dia tak meminta maaf karena benar-benar menyesal, tapi karena takut kehilangan kenyamanan yang sudah aku sediakan. Hari itu, aku pergi ke kantor perusahaan ayahku. Sudah 2 minggu aku cuti karena kelelahan fisik dan mental. Tapi kali ini aku datang bukan sebagai istri dari seorang direktur, tapi sebagai putri dari pemilik perusahaan dan sebagai perempuan yang telah dikhianati.
Aku memasuki ruang ayah dengan langkah mantap. Ayah yang tengah menandatangani berkas terkejut melihat kehadiranku. Ayu, tanyanya. Kamu sudah sehat? Aku tersenyum pahit. Sudah, ya. Dan aku ingin bicara soal Raka. Wajah ayah langsung berubah serius. Ada apa dengan dia? Ayah, aku ingin dia dikeluarkan dari posisi direktur. Ayah mengernyit. Kenapa? Aku menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Dari awal aku menemukan Raka dan Nita di hotel, sampai pengakuanku soal CCTV dan bukti-bukti yang ada. Ayah mendengarkan tanpa menyela, namun aku bisa melihat urat di pelipisnya mulai menegang. Tangan yang semula tenang mulai mengepal. Saya percaya kamu, Ayu, katanya akhirnya. Dan kalau benar dia seperti itu, maka dia tidak pantas memimpin perusahaan ini lagi. Aku mengangguk, lega. Aku tahu ayah selalu mempercayai keputusan dan naluriku. Tapi ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini soal harga diri. Hari itu juga, ayah mengadakan rapat dewan direksi. Raka dipanggil secara resmi ke kantor. Aku tak ikut masuk, tapi dari luar ruangan aku bisa mendengar suara ayah yang menggelegar. Kamu pikir perusahaan ini kamu punya karena kamu hebat? Karena kerja keras kamu? Salah. Semua ini kamu punya karena kamu menikahi putriku. Dan kamu membalasnya dengan tidur dengan sepupunya sendiri? Bentak ayah. Tak lama kemudian, Raka keluar dari ruang rapat dengan wajah muram. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dia sempat menghampiriku. Aku kehilangan segalanya. Ayu, kenapa kamu tega banget? Aku tersenyum miring. Kamu bukan kehilangan segalanya. Kamu cuma kehilangan yang bukan milik kamu sejak awal. Raka membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Dia akhirnya pergi meninggalkan gedung dengan langkah gontai. Beberapa hari setelahnya, hidupku mulai sedikit lebih tenang. Tapi aku belum bisa benar-benar tidur nyenyak. Di kepala, masih banyak pertanyaan. Apa hubungan mereka hanya terjadi baru-baru ini? Atau sudah lebih lama dari yang aku tahu? Aku membuka laptop dan memeriksa kembali rekaman CCTV rumah. Ada banyak file. Aku mulai menyaringnya berdasarkan waktu-waktu saat aku pergi keluar kota atau pulang larut malam. Dan di sanalah, aku mulai melihat serpihan kebenaran yang lebih menyakitkan. Malam tanggal 17 Januari. Aku sedang ikut seminar di Yogyakarta. Rekaman menunjukkan Nita memasuki kamarku pada pukul 11 malam, lalu disusul Raka sekitar pukul 11.10. Mereka keluar dari kamar jam 6 pagi. Pakaian Nita saat keluar berbeda dari saat masuk. Malam lain, awal Maret. Aku lembur di kantor hingga pukul 2 pagi. Lagi-lagi, Raka dan Nita terekam masuk kamar. Kali ini, mereka bahkan sempat tertawa di lorong seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. Malam demi malam aku telusuri, dan semuanya menampilkan kenyataan pahit. Pengkhianatan itu bukan kejadian 1-2 kali. Tapi sudah terjadi berkali-kali. Tanganku gemetar saat menutup laptop. Aku merasa mual. Napasku sesak. Bahkan sekarang aku merasa jijik dengan tempat tidurku sendiri. Aku memutuskan memanggil tukang untuk mengganti semua isi kamar. Dari kasur, spray, karpet, bahkan cat dindingnya. Aku ingin menghapus jejak mereka sepenuhnya. Saat tukang datang, ibu duduk di ruang tamu sambil memeluk tubuhnya sendiri. Beliau tampak lelah dan penuh penyesalan. Maaf ya, nak, ucapnya lirih. Ibu yang memaksa kamu biarkan Nita tinggal. Ibu yang selalu membela dia. Ibu buta? Aku mendekat dan memeluk ibu erat. Bukan salah ibu. Mereka yang jahat. Bukan kita. Kami menangis bersama. Luka ini bukan hanya untukku. Tapi juga untuk ibu yang merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang sahabat lamaku yang bekerja sebagai resepsionis di salah satu hotel di Bandung mengirimiku pesan. Yu, aku lihat kamu sempat ke Bandung minggu lalu ya? Nginep di hotel daerah Setiabudi. Aku kerja di hotel sebelah. Sering banget lo lihat suamimu nginep di situ, sama cewek muda, rambut panjang, manis. Awalnya kupikir adiknya, tapi mereka, kayak pasangan. Udah berbulan-bulan, loh. Hatiku seperti diremas. Ternyata bukan hanya malam itu. Mereka sering pergi berdua, berpura-pura sebagai pasangan sah. Aku membalas.
Itu sepupuku. Mereka tidur di rumahku. Di kasurku. Di belakang punggungku. Sahabatku tak bisa berkata-kata. Tapi pesan itu memberiku satu keyakinan, selama ini aku hidup dalam kebohongan yang sempurna. Raka tidak sekadar selingkuh. Dia memanfaatkan kekuasaanku. Dia berakting jadi suami setia di depan semua orang, padahal di belakang, dia adalah pria paling keji. Sore harinya, aku duduk di ruang tamu sambil membuka satu persatu album foto pernikahan. Satu demi satu kutarik, kutatap, lalu kuhancurkan. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku ingin melepas. Semua yang kupertahankan selama ini, ternyata hanya ilusi. Aku mengangkat ponsel, menghubungi pengacara keluargaku. Pak Arman, saya ingin proses perceraian segera dimulai. Tidak usah tunggu dia setuju. Saya punya bukti perselingkuhan yang lengkap. Baik, Bu Ayu. Saya urus segera. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku merasa sedikit lebih lega. Ini memang menyakitkan, tapi aku sudah berada di jalur yang benar. Jalur untuk memulihkan harga diriku. Setelah semua kebenaran terungkap, aku pikir perih di hati akan perlahan sembuh. Tapi ternyata, luka yang ditinggalkan pengkhianatan tidak mudah hilang begitu saja. Setiap hari kulalui dengan sesak di dada dan tangis yang datang tanpa aba-aba. Aku berhenti membuka media sosial. Foto-foto kebersamaan yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi cambuk yang menyakiti. Di grup keluarga, semua sudah tahu. Tante, Ibu Nita, bahkan mengirimiku pesan panjang yang isinya campur aduk antara malu, sedih, dan marah. Ayu, Tante nggak tahu harus bicara apa. Tante malu, Ayu. Tante nggak pernah mengira Nita bisa berbuat sejauh itu. Tante janji akan mendidik dia kembali. Tapi kalau Ayu nggak mau memaafkan dia, Tante paham. Aku tidak membalas pesan itu. Bukan karena benci, tapi karena hatiku masih terlalu retak untuk memikirkan yang lain. Saat ini, aku hanya ingin fokus menyembuhkan diri sendiri. Ibu makin pendiam sejak kejadian itu. Biasanya, setiap pagi beliau akan menyapaku hangat, mengajak sarapan bersama, atau sekadar menonton sinetron favorit. Tapi kini, ia lebih sering termenung di taman belakang. Kadang hanya duduk menatap bunga, kadang terlihat mengusap mata diam-diam. Aku tahu ibu merasa bersalah. Tapi aku juga tahu, ini bukan salah ibu. Ini salah mereka yang merusak kepercayaan dengan kelicikan. Suatu pagi, aku memberanikan diri duduk di sampingnya. Ibu, panggilku pelan. Ia menoleh, matanya sembab. Ibu belum bisa tidur nyenyak, Nak. Terlalu berat rasanya. Nita, anak dari adik ibu sendiri. Tapi kelakuannya seperti itu. Ibu merasa gagal sebagai keluarga. Aku menggenggam tangannya. Ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau ada yang salah, itu Raka dan Nita. Mereka tahu itu salah, tapi mereka tetap memilih melakukannya. Ibu terisak. Ibu cuma nggak nyangka, orang yang ibu bela siang malam ternyata menusuk dari belakang. Ayu, ibu tahu kamu kuat, tapi kamu nggak harus pura-pura tegar di depan ibu. Nangis aja kalau mau nangis. Aku tak bisa menahan air mata yang menggenang. Aku bersandar di bahu ibu dan menangis seperti anak kecil. Setelah sekian hari berusaha terlihat kuat, akhirnya aku membiarkan diriku rapuh. Seminggu berlalu. Surat gugatan cerai telah diajukan lewat pengacara. Raka akhirnya menanggapi dengan nada marah. Ia datang ke rumah, namun tidak kuizinkan masuk. Dari balik pagar, suaranya terdengar lantang. Ayu, kamu tega banget. Masa kamu langsung gugat cerai cuma karena satu kesalahan? Aku berdiri di balkon atas, memandangnya dengan datar. Satu kesalahan? Kamu selingkuh berkali-kali. Di rumahku. Di kamarku. Sama sepupuku. Kamu masih punya nyali bilang itu satu kesalahan. Raka mengacak rambutnya frustasi. Aku hilang kendali, Ayu. Kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu dingin. Dan itu alasan kamu tidur dengan perempuan lain? Kamu pikir aku patung? Aku sibuk karena mengurus perusahaan, rumah, ibu kita, semuanya. Sementara kamu menikmati hasilnya dan malah berselingkuh. Ia membanting tangannya ke kap mobil. Kamu pikir kamu siapa? Perusahaan itu memang milik ayahmu,
Tapi aku juga sudah kerja keras di sana. Aku menahan emosi. Tapi akhirnya menjawab tegas, kamu kerja keras? Kamu cuma nerusin apa yang sudah dibangun. Semua fasilitas sudah tersedia, kamu tinggal nikmati. Dan kamu bahkan gak tahu berterima kasih. Raka terdiam. Mungkin baru saat itu ia benar-benar sadar semua kenyamanan yang ia punya, rumah, jabatan, kendaraan, fasilitas mewah, berasal dari pernikahannya denganku. Dan sekarang, semuanya akan hilang. Ia mencoba merayu. Ayolah, ayo, kita mulai dari awal. Aku akan berubah. Aku janji. Aku akan jauhi Nita. Aku akan buktikan aku masih bisa jadi suami yang baik. Aku menatapnya tajam. Kamu sudah buktikan siapa kamu yang sebenarnya. Dan aku nggak butuh suami yang cuma tahu menyesal setelah kehilangan. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raka berdiri sendirian di luar pagar. Sejak itu, aku blokir semua kontaknya. Hari-hariku mulai sedikit lebih teratur. Aku kembali ke kantor dan mulai terlibat penuh dalam manajemen. Banyak rekan kerja menyambutku hangat, tapi mereka tak berani menyinggung soal Raka. Semuanya sudah tahu, tapi mereka menghormatiku dengan menjaga sikap. Yang membuatku geram adalah mendengar kabar dari HRD bahwa Raka diam-diam menghubungi beberapa kolega dan mencoba mencari dukungan agar bisa kembali ke perusahaan. Ia bahkan menyebarkan versi ceritanya sendiri, bahwa pernikahan kami retak karena aku terlalu dominan dan tidak memberi dia ruang sebagai pria. Sakit hati? Iya. Tapi lebih dari itu, aku marah karena dia masih merasa benar. Aku pun memanggil HRD dan bagian hukum. Kumpulkan bukti digital kalau dia menyebarkan fitnah atau merusak reputasi saya di internal perusahaan. Jika perlu, kita ambil langkah hukum. Aku tidak ingin membalas dengan kekerasan. Tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak 2 kali. Di sisi lain, kabar tentang Nita menyebar di lingkungan keluarga. Ia pindah dari rumah kos ke tempat yang lebih kecil. Banyak saudara yang menjauhinya. Teman-teman kampus mulai melihatnya dengan tatapan aneh. Beberapa dosen bahkan menolak keterlibatannya dalam program kampus. Nita sempat mencoba menghubungi ibu. Menangis. Mengemis maaf. Ibu hanya menjawab dengan satu kalimat. Maaf hanya bisa diberikan oleh orang yang terluka. Bukan oleh orang yang takut sendiri. Sore itu, aku melihat ibu menatap foto keluarga lama. Wajah beliau sangat sedih. Ibu sayang Nita, tapi ibu nggak bisa memaafkan dia sekarang. Mungkin nanti, entah kapan. Tapi luka ini terlalu dalam, Nak. Aku hanya memeluk ibu dan mengangguk. Yang penting sekarang kita saling menjaga. Bukan saling menyalahkan. Malam itu, aku menatap langit dari balkon kamarku yang baru direnovasi. Catnya putih lembut, sprei baru, aroma lavender memenuhi ruangan. Semua sudah berganti. Tapi rasa hampa di dada masih ada. Namun malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, aku tidak menangis. Aku tidak bahagia. Tapi aku mulai tenang. Aku menyalakan laptop dan menulis surat untuk diriku sendiri. Ayu, kamu telah melalui badai. Tapi kamu tidak tumbang. Kamu kehilangan cinta, tapi kamu menemukan kembali dirimu sendiri. Jangan pernah ragukan kekuatanmu lagi. Karena kali ini, kamu akan berdiri bukan karena ada yang menopang, tapi karena kamu memilih untuk tetap bangkit. Kusimpan surat itu, lalu kututup laptop. Aku masih punya jalan panjang untuk pulih. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak sendiri. Aku punya ibu yang setia. Aku punya keluarga yang mendukung. Dan yang paling penting, aku punya diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun lagi meremehkan harga diriku. Hari demi hari berlalu. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku mulai belajar berdamai dengan keadaan. Hidup harus terus berjalan. Aku tak mau terus berada dalam posisi korban. Aku harus bangkit, untuk diriku sendiri, untuk masa depan yang lebih sehat dan berharga. Kantor menjadi tempat pelarianku. Di sana, aku merasa lebih hidup. Aku tenggelam dalam pekerjaan, merapikan kembali sistem yang sempat dikuasai Raka. Banyak yang tak aku tahu sebelumnya, ternyata selama ini Raka sering menggunakan anggaran perusahaan untuk perjalanan luar kota yang tak jelas tujuannya. Sekarang aku tahu,
Sebagian besar itu untuk membiayai perjalanan romantis mereka berdua. Dengan bantuan tim hukum dan akuntansi, aku mulai mengaudit kembali seluruh laporan dan mencoret semua akses Raka terhadap data dan jaringan internal. Satu persatu, jejaknya kututup rapat. Aku tidak hanya menceraikan Raka sebagai suami, tapi juga memberhentikannya sebagai bagian dari hidupku secara menyeluruh. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika aku tahu bahwa Nita pernah ikut serta dalam proyek kampus yang didanai oleh perusahaan ayahku. Uang yang kubantu dia ajukan sebagai dana CSR ternyata dia gunakan untuk kebutuhan pribadinya bersama Raka. Aku marah, bukan karena nilai uangnya, tapi karena dia memanfaatkan niat baikku untuk sesuatu yang busuk. Pada suatu malam, aku duduk bersama ibu di ruang tamu. Di atas meja, ada dua berkas, laporan keuangan perusahaan dan laporan aktivitas pengawasan internal. Ibu menatapku penuh bangga, tapi juga khawatir. Kamu yakin ingin terus urus semuanya sendiri, nak? Tanya ibu lembut. Aku mengangguk mantap. Justru sekarang saatnya. Selama ini aku terlalu percaya pada orang lain. Aku membiarkan hidupku dikendalikan dengan dalih cinta dan rasa kasihan. Sekarang aku ingin menjalani semuanya dengan sadar. Ibu mengelus tanganku. Ibu bangga sama kamu. Tapi jangan lupa istirahat juga ya. Aku tersenyum. Iya, Bu. Sekarang aku lebih tahu kapan harus berjuang, kapan harus diam. Seminggu kemudian, aku mendapat undangan untuk hadir di acara kampus tempat Nita kuliah. Mereka ingin mengundang perwakilan perusahaan karena perusahaan kami telah menjadi donatur tetap selama 5 tahun terakhir. Awalnya aku ingin menolak, tapi kemudian, aku berubah pikiran. Ini saatnya, gumamku pada diri sendiri. Aku datang dengan setelan jas putih bersih dan heels tinggi. Rambutku kutata rapi, makeup flawless tapi sederhana. Aku ingin hadir bukan sebagai mantan istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik dan direktur utama perusahaan. Saat aku memasuki aula kampus, beberapa orang langsung menoleh. Sebagian mengenaliku, sebagian hanya terpukau. Aku tersenyum dan menyapa ramah. Tapi mataku mencari satu wajah, Nita. Tak lama, aku melihatnya duduk di deretan belakang. Wajahnya pucat, rambutnya kini diikat seadanya. Dia menatapku dengan ketegangan yang nyata. Di sebelahnya duduk teman-temannya, yang tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Aku naik ke podium untuk memberi sambutan. Suaraku tenang, tapi penuh ketegasan. Perusahaan kami selalu mendukung dunia pendidikan. Tapi lebih dari sekadar angka, kami percaya pada integritas, kejujuran, dan etika. Karena itu, mulai tahun ini kami akan lebih selektif dalam memilih individu yang menerima dukungan kami. Kami akan pastikan dana yang kami salurkan tidak disalahgunakan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang terlihat tidak mungkin melakukannya. Ruangan langsung hening. Kalimatku jelas mengenai sasaran. Aku menatap ke arah Nita sejenak, dan benar saja, dia langsung menunduk dalam-dalam. Tangannya terlihat menggenggam erat lengan bajunya. Setelah acara selesai, aku bergegas keluar aula. Tapi belum sempat aku naik ke mobil, seseorang memanggil. Kak Ayu. Aku menoleh. Nita berdiri beberapa meter dariku, mengenakan kemeja pudar dan celana panjang lusuh. Jauh dari penampilannya dulu yang modis dan manja, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Aku minta maaf, Kak. Aku tahu aku nggak pantas dimaafin, tapi aku nyesel. Beneran nyesel. Semua orang ngejauhin aku sekarang. Aku bahkan nggak bisa ngelanjutin skripsi karena dosen pembimbingku mundur. Aku menatapnya dingin. Sekarang kamu tahu rasanya dihancurkan orang yang kamu percaya? Dia mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Waktu itu aku ngerasa Mas Raka perhatian. Dia beda. Aku lemah, Kat. Aku rileh. Aku menahan diri untuk tidak menjawab dengan kemarahan. Aku sudah cukup menyiksa diri dengan dendam. Sekarang aku ingin tenang. Kamu minta maaf karena kamu kehilangan semuanya. Bukan karena kamu benar-benar sadar. Tapi aku sudah selesai. Aku sudah nggak peduli lagi sama kamu atau Raka. Kalian bukan siapa-siapa lagi di hidupku. Aku membuka pintu mobil, tapi sempat berkata satu hal sebelum masuk. Dan satu lagi, Nita, jangan pernah bilang kamu lemah.
Karena orang yang lemah tahu batas, tapi kamu justru melewati batas itu dengan sadar. Itu namanya jahat. Aku pun masuk ke dalam dan menutup pintu dengan tenang, meninggalkannya berdiri membeku di halaman kampus. Beberapa hari kemudian, pengadilan akhirnya menjadwalkan sidang cerai pertama. Raka tak hadir. Entah karena malu atau karena sudah tahu tak ada yang bisa ia perjuangkan lagi. Proses berjalan cepat karena semua bukti lengkap. Setelah persidangan, aku menerima email dari pihak notaris bahwa seluruh kepemilikan saham yang sempat dititipkan atas nama Raka telah sepenuhnya kembali padaku. Tidak ada lagi ikatan bisnis. Tidak ada lagi tanggung jawab terhadapnya. Anehnya, malam itu aku tidak menangis. Justru aku merasa ringan. Seperti beban yang selama ini menekan dadaku tiba-tiba terangkat. Aku duduk di beranda rumah, memandangi langit malam yang cerah. Bulan bersinar penuh. Aku menghirup udara dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Aku bebas, bisikku. Tak butuh waktu lama sampai kabar tentang keretakan rumah tangga kami menyebar luas. Tapi aku tak peduli. Yang aku tahu, hidupku sekarang sepenuhnya milikku lagi. Aku mulai mengikuti seminar-seminar kepemimpinan perempuan, terlibat dalam program mentoring untuk wanita muda, dan perlahan mulai menjalani hidup yang selama ini tertunda karena terikat dengan pernikahan yang salah. Teman-teman lama mulai kembali mendekat. Beberapa dari mereka mengatakan betapa mereka kagum karena aku bisa tetap berdiri tegak setelah dihancurkan begitu dalam. Tapi aku hanya menjawab dengan tenang, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kalau bukan aku yang jaga harga diriku, siapa lagi? Sore itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Raka, aku cuma ingin bilang selamat. Kamu memang lebih hebat dari yang aku kira. Maaf karena sudah menyia-nyiakan kamu. Aku hanya membaca. Tak membalas. Tak menyimpan nomor itu. Aku hanya tersenyum, senyum tipis dari seseorang yang sudah melewati badai dan tak lagi tertarik menoleh ke belakang. Dan malam itu, saat aku menatap cermin, aku melihat bayangan diriku yang berbeda. Bukan lagi istri yang patah hati. Bukan lagi perempuan yang menangisi cinta yang salah. Tapi seorang wanita yang telah bangkit dari reruntuhan dan kini berdiri dengan penuh harga diri. Setelah proses perceraian selesai, hari-hariku berubah drastis. Tak ada lagi Raka yang bangun di sampingku, tak ada lagi telepon pura-pura manis yang menyapa pagi. Namun, entah mengapa, aku tak merasa kehilangan. Yang ada justru kelegaan luar biasa. Rumah terasa lebih tenang. Aku bisa menyetel lagu favoritku sekeras yang kuinginkan, bekerja tanpa gangguan, dan mengatur semua isi rumah sesuai seleraku. Aku tidak lagi harus memikirkan apakah seseorang akan merasa tersinggung jika aku terlalu sibuk, atau apakah masakanku cukup enak untuk orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menghargai usahaku. Ibu pun mulai lebih ceria. Kami sering mengobrol sambil minum teh di sore hari. Sesekali kami tertawa mengenang masa lalu, meski tak jarang juga tiba-tiba hening saat salah satu dari kami mengingat luka yang masih meninggalkan jejak. Suatu malam, saat sedang menata dokumen di meja kerja, aku menemukan satu folder berisi desain-desain proyek pribadi yang dulu sempat kutunda. Salah satunya adalah konsep rumah literasi untuk perempuan, program sosial yang ingin kubuat sejak lama, tapi terhalang oleh banyak drama rumah tangga. Mataku berbinar. Mungkin sekarang waktunya. Keesokan harinya, aku mulai merancang ulang program itu. Aku hubungi beberapa relasi dari masa kuliah, termasuk sahabat lamaku, Dina, yang kini menjadi dosen di bidang pemberdayaan perempuan. Responsnya antusias. Ya ampun, Ayu. Aku pikir kamu bakal tenggelam dalam drama perceraian. Tapi kamu malah muncul dengan energi baru. Aku salut banget, tulis Dina di chat. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku udah cukup lama ditenggelamkan. Sekarang waktunya berenang ke permukaan. Kami pun sepakat bertemu akhir pekan untuk membahas konsep program. Aku merasa semangat yang sempat padam kini kembali menyala. Hari pertemuan tiba. Aku datang ke sebuah kafe kecil yang baru buka di sudut kota. Tempatnya tenang, interiornya hangat, dan aromanya menenangkan. Dina sudah menunggu. Tapi ternyata, dia tak sendirian. Ini Rizky, kata Dina sambil tersenyum. Temanku dari LSM. Dia banyak bantu aku ngurus proyek sosial. Kupikir kamu butuh seseorang yang ngerti soal manajemen lapangan.
Aku menoleh dan menatap Rizky. Pria tinggi dengan kacamata bening, penampilannya sederhana, tapi tatapannya teduh. Senang kenal kamu, Ayu, ucapnya sembari menjabat tangan. Dina udah cerita banyak soal ide kamu. Keren banget. Aku tersenyum sopan. Terima kasih. Aku cuma ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Setelah banyak hal yang sia-sia dalam hidupku sebelumnya. Dina menyikutku pelan. Tuh kan baper lagi. Kami bertiga pun terlibat diskusi seru. Rizky ternyata sangat kompeten. Ia banyak memberi masukan tentang struktur program, potensi mitra komunitas, dan pendekatan lapangan yang efektif. Aku sempat terpukau dengan caranya menjelaskan. Di sela diskusi, aku sempat memandangi Rizky lebih lama dari yang seharusnya. Mungkin karena ia berbeda dari pria yang selama ini kukenal. Ia tidak memaksa, tidak mendominasi, dan tidak bersikap basa-basi manis. Ia hanya hadir dengan tenang dan tulus membantu. Namun aku cepat-cepat menepis pikiran itu. Bukan saatnya berpikir tentang cinta. Aku baru saja pulih dari luka yang dalam. Hari-hari berikutnya diisi dengan rapat, survei lokasi, dan penyusunan proposal. Aku semakin sibuk, tapi justru merasa semakin hidup. Aku kembali menjadi Ayu yang dulu, ambisius, kreatif, dan percaya diri. Di sela-sela kegiatan itu, Rizky menjadi orang yang cukup sering bersamaku. Kami mulai terbiasa saling bertukar pesan, saling memberi saran, dan bahkan bercanda kecil. Tapi aku selalu menjaga jarak aman. Aku tak ingin terjebak dalam hubungan yang kabur lagi. Suatu malam, kami duduk berdua di taman setelah menghadiri pertemuan komunitas. Gimana rasanya sekarang? Tanya Rizky. Rasanya seperti bangun dari tidur panjang. Aku baru sadar selama ini hidupku terlalu banyak kompromi. Rizky menatapku dengan lembut. Aku nggak mau sok tahu, tapi kamu kuat, Ayu. Kebanyakan orang mungkin memilih jatuh dan menyalahkan keadaan. Tapi kamu bangkit dan malah menciptakan sesuatu yang baru. Aku menatap langit. Mungkin karena aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku terus jatuh, aku benar-benar habis. Dan sekarang kamu sedang membangun ulang hidupmu dengan cara paling elegan, katanya. Aku hanya tersenyum. Tak menjawab. Seminggu setelahnya, program rumah literasi resmi diluncurkan. Kami mengadakan acara kecil di lokasi pertama, sebuah rumah sederhana yang disulap jadi ruang belajar dan perpustakaan untuk perempuan putus sekolah dan janda muda. Banyak media lokal meliput. Aku berdiri di tengah para perempuan yang tersenyum haru. Ini bukan kemenangan besar dalam dunia bisnis. Tapi ini adalah kemenangan besar dalam hidupku. Salah satu jurnalis menanyaiku, apa yang memotivasi Anda membuat program ini? Aku menjawab tenang, karena saya pernah merasa kehilangan arah dan harga diri. Tapi saya sadar, perempuan yang terluka tak harus berhenti. Kita bisa bangkit dan menyalakan cahaya untuk perempuan lain. Tepuk tangan mengalun. Di antara kerumunan, Rizky menatapku sambil tersenyum bangga. Beberapa malam kemudian, saat acara perayaan kecil di lokasi kedua selesai, Rizky mengantarku pulang. Sepanjang jalan, kami mengobrol tentang rencana program berikutnya. Tapi mendekati rumahku, suasana hening. Di depan pagar, ia menatapku. Ayu, aku tahu kamu masih menyembuhkan diri. Tapi kalau suatu hari nanti kamu ingin ditemani, aku ingin jadi orang yang pertama kamu pertimbangkan. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku tetap tenang. Rizky, aku belum siap untuk apapun sekarang. Aku ngerti. Aku nggak akan maksa. Aku cuma ingin kamu tahu aku ada, kapanpun kamu butuh. Aku mengangguk, lalu turun dari mobil. Sebelum masuk rumah, aku sempat berkata, terima kasih sudah hadir saat aku butuh. Tanpa embel-embel cinta. Dia hanya tersenyum. Cinta yang beneran, nggak butuh buru-buru. Malam itu aku duduk sendiri di balkon, menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan seperti dulu, saat aku masih gadis polos yang percaya pada cinta tanpa syarat. Kini, aku sudah jauh lebih dewasa, tapi aku tak kehilangan harapan. Aku bukan lagi istri dari suami yang selingkuh. Bukan lagi sepupu dari pengkhianat. Aku adalah Ayu, perempuan yang berhasil berdiri lagi, lebih tinggi dari sebelumnya. Dan meski perjalanan masih panjang,
Aku siap menapakinya, langkah demi langkah. Hari itu langit cerah, langka untuk bulan-bulan awal musim hujan. Aku berdiri di depan bangunan rumah literasi ketiga yang baru selesai direnovasi. Sederhana, tapi bersih dan hangat. Dindingnya dicat warna krem dengan mural bertema perempuan tangguh, dihiasi kutipan, perempuan yang disakiti tidak harus membalas. Tapi dia punya hak untuk memilih, bangkit atau dikubur oleh luka. Kutipan itu kutulis sendiri. Di halaman, beberapa relawan sedang menata buku dan alat tulis. Anak-anak berlarian. Perempuan-perempuan muda bercengkerama dengan semangat. Aku mengedarkan pandangan, mencoba merekam momen itu dalam ingatan. Seseorang menepuk pundakku. Rizky, aku udah periksa semua bagian. Siap dipakai, katanya sambil menyodorkan clipboard. Aku tersenyum. Bagus. Hari ini terasa sangat berbeda. Rizky mengangguk pelan. Hari ini bukan cuma pembukaan tempat belajar, Ayu. Hari ini kamu beneran membuka lembaran baru dalam hidup kamu. Aku memandang ke arah taman kecil di sisi gedung. Ada bangku kayu di sana. Aku melangkah pelan ke sana dan duduk. Rizky mengikutiku tanpa suara. Aku mau cerita sesuatu, kataku pelan, tapi yakin. Rizky menoleh. Apa itu? Aku menarik napas panjang. Beberapa hari lalu, Raka datang ke kantor. Alis Rizky terangkat. Ngapain dia? Dia minta maaf. Datang dengan wajah kusut, pakaiannya lusuh. Katanya hidupnya sekarang benar-benar jatuh. Nggak punya kerja, usahanya gagal, dan dia nggak bisa dapat kepercayaan dari siapapun. Dia bilang hidupnya hancur setelah aku pergi. Rizky diam. Matanya menatapku dalam, tapi tak memotong. Aku dengarkan semuanya. Dia menangis, Rizky. Beneran menangis. Dan untuk sesaat, aku merasa kasihan, lanjutku sambil memutar cangkir kopi di tanganku. Apa kamu memaafkan dia? Tanya Rizky pelan. Aku menggeleng. Tidak. Tapi aku tidak membencinya lagi. Memaafkan bukan berarti menerima dia kembali, kan? Aku hanya sudah selesai membenci. Rizky tersenyum tipis. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku menghela napas. Dan Nita juga datang. Tiba-tiba, dia menemuiku di parkiran rumah literasi yang lama. Badannya kurus, wajahnya lesu. Dia bilang dia dikeluarkan dari kampus. Ibunya pun sempat mengusirnya karena malu. Dia mengemis untuk dimaafkan. Aku berhenti sejenak. Kamu tahu apa yang aku lakukan? Apa? Tanya Rizky. Aku peluk dia. Sebentar saja. Lalu aku bilang, ini bukan pelukan memaafkan. Ini hanya bentuk terakhir dari kemanusiaanku yang ingin mengikhlaskan semuanya. Rizky tampak terdiam, seperti mencerna kata-kataku satu persatu. Aku tidak membalas mereka dengan menghancurkan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa tetap berdiri. Dan itu, menurutku, pembalasan paling menyakitkan bagi orang yang pernah menganggap kita lemah. Rizky mengangguk. Kamu luar biasa, Ayu. Kamu telah membuat luka itu jadi cahaya. Malam harinya, aku duduk di kamarku. Kamar yang dulu jadi saksi bisu pengkhianatan, kini telah jadi ruang paling nyaman. Lampunya hangat. Sprei warna biru muda kesukaanku membungkus ranjang. Di meja ada setangkai bunga lili dari Rizky, hadiah sederhana saat pembukaan rumah literasi. Aku menatap bayanganku di cermin. Aku bangga padamu, bisikku pada diri sendiri. Ponselku bergetar. Pesan dari Rizky. Rizky, kalau kamu butuh teman untuk menertawakan masa lalu atau membayangkan masa depan, aku selalu ada. Aku tersenyum. Kali ini senyum hangat. Aku membalas. Ayu, masa lalu sudah cukup banyak drama. Masa depan biar lebih damai. Dan iya, sepertinya aku butuh seseorang untuk menemani menertawakan hidup. 2 bulan berlalu sejak hari itu. Program rumah literasi tumbuh pesat. Sudah ada 4 cabang di kota yang berbeda. Ayah bahkan menyatakan dukungan penuh dan menjadikannya program sosial utama perusahaan. Kami menerima banyak undangan untuk berbagi di seminar nasional hingga dukungan dari kementerian. Aku makin sibuk, tapi bukan sibuk yang melelahkan seperti dulu. Ini sibuk yang membahagiakan. Aku dan Rizky makin dekat.
Tapi kami berdua sepakat untuk menjalani semuanya perlahan. Tak ada gombalan berlebihan, tak ada status buru-buru. Hubungan kami seperti sungai kecil yang mengalir tenang, tapi pasti. Suatu sore di taman, Rizky duduk di sampingku. Ia membawa 2 gelas es teh dan beberapa roti kesukaanku. Masih ingat enggak, Ayu? Katanya, waktu pertama kali kita duduk di taman ini, kamu bilang belum siap untuk jatuh cinta lagi. Aku tersenyum, menyesap es teh. Iya, dan itu benar waktu itu. Kalau sekarang? Aku menatapnya. Sekarang, aku tidak takut jatuh cinta. Tapi aku ingin cinta yang tidak membuatku kehilangan diriku sendiri. Rizky tersenyum lebar. Dan aku tidak akan pernah meminta kamu mengorbankan dirimu lagi. Karena justru Ayu yang seperti ini, yang membuatku jatuh cinta. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, mungkin, kali ini aku jatuh cinta pada orang yang tepat. Kami tidak berpelukan, tidak berpegangan tangan. Tapi keheningan yang menyelimuti terasa hangat dan meyakinkan. Untuk pertama kalinya, cinta terasa aman. Beberapa minggu setelahnya, aku mendapat undangan reuni kampus. Awalnya aku ragu datang. Banyak kenangan pahit di sana. Tapi kemudian aku berpikir, kenapa tidak? Aku datang dengan mengenakan dress sederhana warna pastel. Tidak glamor, tapi elegan. Di parkiran, mobil perusahaan yang baru dibelikan ayah terparkir manis. Aku masuk ke aula dengan kepala tegak. Teman-teman menyambutku hangat. Beberapa hanya bisa menatap dengan kagum. Dulu aku yang sering dianggap biasa saja, kini menjadi sosok inspiratif. Di tengah acara, panitia meminta beberapa alumni berbagi kisah. Salah satu dari mereka menyebutku, Ayu, mungkin kamu bisa berbagi tentang proyek sosialmu. Banyak yang penasaran. Aku naik ke podium, suaraku tenang. Beberapa tahun lalu, aku pikir hidupku akan berakhir saat dikhianati oleh orang terdekat. Tapi ternyata, dari patah hati yang paling dalam, aku menemukan panggilan hidupku. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang jatuh karena disakiti. Aku ingin jadi perempuan yang menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Tepuk tangan mengalir. Mataku berkaca-kaca, tapi kali ini karena haru, bukan karena luka. Dan malam itu, saat aku tiba di rumah, ibu sedang duduk di ruang tengah sambil menyulam. Acaranya gimana, nak? Luar biasa, Bu. Ibu menatapku sambil tersenyum. Kamu sudah jauh melampaui bayangan ibu. Ibu bangga banget. Aku memeluk ibu dengan hangat. Terima kasih sudah selalu ada. Beberapa hari setelah itu, aku dan Rizky duduk di kafe tempat pertama kali kami bertemu. Aku punya rencana baru, katanya tiba-tiba. Aku menoleh penasaran. Apa? Dia mengeluarkan map kecil. Di dalamnya ada cetak biru gedung baru. Ini rencana pembangunan pusat pelatihan kewirausahaan untuk perempuan korban KDRT dan perceraian. Kita beri nama Pusat Harapan Ayu. Aku tertegun. Bibirku gemetar. Air mata tak tertahan mengalir di pipi. Kamu beneran mau bantu bangun ini? Tanyaku pelan. Rizky menatapku dalam. Aku bukan cuma mau bantu. Aku mau menjalani hidup bersamamu, dalam setiap luka, setiap perjuangan, dan setiap kemenangan. Kalau kamu mengizinkan. Aku tertawa dalam tangis. Ini lebih dari cukup untuk menjawab semua rasa sakit kemarin. Dan begitulah, dari seorang perempuan yang pernah dilempar kue ulang tahun karena diselingkuhi, aku menjadi perempuan yang berdiri dengan kepala tegak, membangun harapan baru dari runtuhan masa lalu. Bukan untuk membuktikan pada dunia bahwa aku hebat, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak untuk bahagia.